Halo, selamat siang teman-teman kelas 6A, 6B. Bagaimana? Masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita di rumah secara daring. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sesudah kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Baik, teman-teman. Sudahkah kalian siapkan buku SPS Bahasa Indonesia, buku tulis, dan alat tulis di atas meja belajar kalian masing-masing? Jika sudah, silakan buka buku SPS. Kita akan lanjutkan latihan ulangan tema 3 bagian C. Ya, minggu lalu sudah kita bahas bagian A dan bagian B. Sekarang kita akan masuk kepada bagian C. Tema latihan ulangan tema 3. Halaman 37. Sudah? Kalian lihat? Iya. Ini yang bagian A, pilihan ganda. Ingat, jawabannya disilang. Pilih salah satu A, B, C, atau D. Disilang ya, bukan dilingkarin ataupun dicoret. Lalu bagian B, kalian bisa isi langsung di buku SPS-nya jika muat. Jika tidak muat, ketika menulis, tulis di buku tulis bahasa Indonesia supaya rapih ya. Baik, sekarang kita lihat bagian C. Kerjakan soal-soal berikut.
Bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Televisi media penghibur manusia. Di zaman modern seperti ini, televisi dapat dibilang sebagai salah satu barang wajib yang harus ada di setiap rumah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan manusia dalam mengakses informasi serta hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti barang lainnya. Televisi juga merupakan barang hasil penemuan yang harus melewati berbagai proses penelitian. Pernahkah terlintas di pikiranmu mengenai penemu televisi pertama di dunia? Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Logie Baird. Logie Baird berhasil membuat desain televisi pertama di dunia yang diberi nama Nipkow disk. Nipkow disk merupakan satu desain disk tiruan dari disk Paul Nipkow pada tahun 1884. Desain Nipkow disk sebenarnya adalah satu perangkat yang terbuat dari disk karton dengan beberapa lubang persegi yang terletak dengan posisi spiral. Logie Baird membuat disk tersebut dengan mengembangkan disk Paul Nipkow. Pada disk buatannya, Logie Baird mengembangkan sistem pengiriman signal melalui gelombang elektromagnetika. Logie Baird terus mengembangkan Nipkow disk buatannya agar menjadi perangkat yang lebih sempurna. Setelah melalui berbagai percobaan, akhirnya pada tahun 1927, Logie Baird dapat mengembangkan perangkat ciptaan untuk mengirim signal audiovisual dari Glasgow, Skotlandia, menuju London, Inggris. Tak hanya berhenti sampai di sana, Logie Baird terus mengembangkan penemuannya. Dalam jangka waktu setahun, Logie Baird berhasil mengirimkan signal audiovisual dengan jarak antar benua, tepatnya dari Inggris ke Amerika. Keberhasilan Logie Baird itulah yang menjadi awal penemuan televisi. Berbagai percobaan dan penelitian yang dilakukan oleh Logie Baird membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Walaupun memakan waktu yang cukup panjang, kegigihan Logie Baird membuat kita dapat menikmati mudahnya mengakses informasi sekaligus hiburan melalui televisi pada masa sekarang. Untuk itu, kita sebaiknya terus menjaga dan mengembangkan penemuan tersebut agar menjadi lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, ada berapa paragraf di teks eksplanasi ini? Oke, betul. Ada 4 paragraf ya, teman-teman. Nah, mari kita lihat strukturnya. Paragraf pertama kira-kira termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau kesimpulan, teman-teman? Ya, betul. Paragraf pertama itu pernyataan umum. Karena di
bagian paragraf pertama ini ya, pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang televisi ya. Lalu bagaimana dengan paragraf kedua? Iya, paragraf kedua masuk pada deretan penjelas, di mana paragraf kedua ini merupakan bagian isi dari teks eksplanasi, ya, menjelaskan tentang televisi pertama kali ditemukan oleh Logie Bart, ya. Lalu bagaimana dengan paragraf ketiga, teman-teman? Iya, masih deretan penjelas, ya. Karena di sini menjelaskan lebih rinci mengenai proses bagaimana Logie Bart berhasil ya mengirim sinyal audiovisual dengan jarak antar benua ya. Lalu bagaimana dengan paragraf keempat, teman-teman? Iya, betul. Paragraf keempat ini menjadi kesimpulan ya, karena bagian penutup berisi pendapat singkat mengenai topik dan informasi yang dijelaskan ya. Lalu ide pokok atau informasi penting yang ada di dalam paragraf pertama ini, ada yang tahu? Apa? Iya, betul. Di zaman modern, televisi bisa dibilang sebagai salah satu barang wajib yang harus ada di setiap rumah. Siapa di sini yang tidak punya televisi di rumah? Pasti punya ya, bahkan di rumah bisa lebih dari satu ya, kamu punya televisi. Ya. Lalu bagaimana paragraf kedua? Iya, betul. Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Logie Bart. Ya. Paragraf ketiga. Ya, yuk. Yang mana paragraf ketiga? Iya, paragraf ketiga bisa kalimat pertama di dalam paragraf ketiga ini ataupun kalimat terakhir di paragraf ketiga. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menjawabnya, Logie Bart terus mengembangkan nip kaudis buatannya agar menjadi perangkat yang lebih sempurna. Boleh. Lalu kalau misalnya Ibu Rika kok saya tulisannya seperti ini, saya pilihnya ini keberhasilan Logie Bart menjadi awal penemuan televisi, boleh. Ya. Atau Logie Bart berhasil mengirimkan sinyal audiovisual dengan jarak antar benua, tepatnya Inggris ke Amerika. Boleh juga ya, teman-teman. Jadi bisa di awal, bisa di akhir paragraf. Paragraf keempat. Yang mana? Iya, ini juga sama ya teman-teman ya. Karena ini adalah kesimpulan, ini bisa di akhir, bisa juga di awal kalimat ya, di paragraf ini. Ya, misalnya berbagai cobaan dan penelitian yang dilakukan oleh Logie Bart membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, betul. Ini dia ya. Di paragraf di kalimat pertama ini. Atau mau di kalimat akhir pun juga boleh. Tadi ada kesimpulan. Sebaiknya kita terus menjaga dan mengembangkan penemuan tersebut agar menjadi lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada
soal. Ya, nomor 1. Topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Topik yang dibahas dalam teks eksplanasi ini adalah, iya, ini dia. Televisi, media penghibur manusia. Ya, jawabannya itu. Nah, tuliskan bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. Nah, paragraf pertama, tadi sudah dibahas ya. Paragraf pertama adalah pernyataan umum. Ya, karena pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai televisi. Lalu paragraf 2 dan 3 adalah deretan penjelas. Karena pada bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari televisi. Lalu paragraf keempat berisi kesimpulan. Karena pada paragraf keempat terdapat pendapat singkat penulis mengenai televisi dan informasi yang dijelaskan pada pernyataan umum serta deretan penjelas. Gimana? Bisa ya? Mudah ya? Baik, lanjut ketiga. Nomor 3. Apa perbedaan isi paragraf ketiga dan keempat dalam teks eksplanasi tersebut? Nah, isinya. Paragraf ketiga itu berisi apa? Tentang apa? Tentang tentang televisi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Logibert, ya, di mana Logibert ini berhasil mendesain televisi pertama di dunia yang disebut atau yang diberi nama Nipkow-Dish, ya. Ini dijelaskan dia isinya ya tentang bagaimana Nipkow-Dish ini dibuat, ya. Lalu di paragraf keempat, ya, di paragraf keempat ini Logibert ini mengembangkan terus Nipkow-Dish ini, ya, sampai akhirnya, ya, Logibert itu berhasil mengirimkan sinyal audiovisual dengan jarak antar benua, ya teman-teman. Nah, sedangkan di paragraf ketiga ini Logibert ini baru mengembangkan sistem pengiriman sinyal melalui gelombang elektromagnetika, sedangkan di paragraf keempat itu sudah berhasil mengirimkan sinyal audiovisual. Audiovisual itu berarti sudah dengan suara dan juga visual, ya. Jadi sudah ada gambarnya ya teman-teman, suara dan ada gambarnya. Dan dengan jarak antar benua, ya, luar biasa ya. Nah, jadi kalau yang di paragraf ketiga ini baru sampai dengan
sistem pengiriman dengan signal, ya, lalu gelombang elektromagnetika berarti kan dengan audio saja, sedangkan di paragraf keempat ini dia dengan audio dan visual, ya teman-teman ya, paham ya? Boleh kalian kembangkan dengan kata-kata kalian sendiri, ya. Lanjut ya teman-teman, nomor 4. Nah, tuliskan ide pokok setiap paragraf dalam peta pikiran. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, di paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2, 3, dan 4. Ya, ketika kalian menyimak tadi, kalian bisa di-highlight. Sudah di-highlight tulisannya, baru kalian bikin peta pikirannya. Ya, nggak usah pakai komputer ya, tulis gambar aja. Tapi kalau mau pakai komputer pun juga silakan. Baik, yuk kita Ibu ulang kembali, kita bahas kembali ide pokok tiap paragraf. Nah, kuncinya, clue dari paragraf ini apa tadi? Betul, televisi. Ya, televisi media penghibur manusia. Lalu paragraf pertama, betul. Zaman modern, televisi dapat dibilang sebagai salah satu barang wajib yang ada di setiap rumah. Ya. Lalu yang paragraf kedua. Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Logie Bart, ya. Lalu yang paragraf ketiga, teman-teman mohon maaf. Ya, tadi salah ya. Tadi kita bahasnya paragraf 2 dan 3 ya. Ternyata di nomor 3 itu paragraf 3 dan keempat. Ayo, kita ini ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita tadi yang ke paragraf ketiga itu Logie Bart berhasil mengirim sinyal audiovisual dengan jarak antar benua. Sedangkan paragraf keempat itu isinya tentang kesimpulan. Ya, tentang kesimpulan ya. Oke, Ibu ulangi lagi ya untuk jawaban nomor 3 ya. Perbedaannya di paragraf 3 dan keempat. Paragraf ketiga itu berisi paragraf ketiga itu adalah deretan penjelas. Berisi tentang bagaimana Logie Bart berhasil mengirimkan sinyal audiovisual dengan jarak antar benua. Dan keberhasilan Logie Bart itulah menjadi awal penemuan televisi. Lalu paragraf keempat adalah kesimpulan. Karena selain merupakan bagian penutup, kesimpulan ini berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan. Ya, pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Itu jawaban nomor 3, perbedaan isi paragraf 3 dan keempat. Paham ya teman-teman ya? Paragraf ketiga itu adalah deretan penjelas, paragraf keempat itu adalah kesimpulan. Oke, paham ya? Yuk kita lanjut ke nomor 4. Nah, ide pokoknya, Ibu ulang kembali ya. Ide pokok di paragraf pertama, ingat kuncinya apa? Clue dari teks ini? Iya, televisi, media penghibur manusia. Lalu di paragraf pertama, ya, di paragraf pertama itu adalah
Di zaman modern seperti ini, televisi dapat dibilang sebagai salah satu barang wajib yang harus ada di setiap rumah. Lalu paragraf kedua. Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Logie Bart. Paragraf ketiga. Iya, betul. Logie Bart berhasil mengirimkan sinyal audiovisual dengan jarak antar benua yang menjadi awal penemuan televisi. Ini dia. Ya. Lalu yang paragraf ke-4. Berbagai percobaan dan penelitian yang dilakukan oleh Logie Bart membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai saat ini, Ibu Rika sangat suka sekali menggunakan televisi. Tapi karena televisi Ibu Rika Smart TV, jadi Ibu Rika bisa menonton YouTube ataupun menonton aplikasi melalui jaringan internet itu melalui televisi. Jadi tidak lagi menggunakan telepon ya yang dapat merusak mata. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Apakah ada kata oke, nomor 5 baca dulu ya soalnya ya teman-teman ya. Perbaikilah penulisan kata tidak baku pada teks tersebut. Oke, yuk kita lihat paragraf pertama. Oke, apakah ada iya. Zaman atau zaman? Sudah betul ya. Yang betul adalah zaman. Ya. Lalu sudah betul modern. Betul atau tidak itu tulisan modern, teman-teman? Modern atau modern? Iya, ini jelas salah ya. Jadi modern ini tulisnya itu tidak pakai E lagi, tapi tetap modern. Ya. Lanjut. Nah, ada lagi di paragraf kedua, teman-teman. Sistem atau sistem? Ayo, sistem atau sistem? Ayo. Ada yang tahu? Coba. Iya, yaitu sistem. Ya. Lalu
Apalagi ada lagi? Jadi bukan pakai I ya, teman-teman, tapi pakai E. Ini ya, sistem. Tulisannya sistem, bukan sistem. Ya. Lalu desain atau desain, ayo. Banyak yang teman-teman ya. Desain atau desain ya. Mana yang betul? Oke, ini tulisannya ya, ini dia ya teman-teman ya. Ya, ada tulisan desain. Ini dia nih. Desain. Tulisannya apa? D-E-S-A-I-N. Desain. Ya. Lalu apa lagi? Nih, visual. Visual itu yang betul tulisannya bagaimana, teman-teman? Visual atau pakai V? Visual. Ayo, yang betul yang mana? Iya, jadi dia tidak pakai Viva begini ya, teman-teman. Bukan pakai Viva ini ya. Tapi pakai televisi ya, Vivi ya, Vivi ini ya. Jadi visual. Ya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada lagi ya. Oke, jadi Ibu ulangi tadi yang salah. Kalau karton sudah betul belum itu? Karton atau karton atau kartun. Diskarton. Tapi itu karton sudah betul ya, tapi tidak ada perubahan karton. Ya. Jadi karton itu adalah kertas tebal ya, udah betul karton. Oke, jadi Ibu ulangi lagi ya. Modern ya, MODRN, modern. Lalu desain ya. Tadi sini Ibu cek lagi yang mana. Ayo, ini dia modern ya. Lalu desain, ini dia. Desain nih. Desain tulisan apa? D-E-S-A-I-N ya. Desain. Lalu ya. Apalagi? Desain. Tadi visual ya, ini dia nih, visual. Bukan pakai visual ini ya, tapi pakai visual yang televisi ya. V I S U A L, visual. Mana lagi? Sudah selesai, tidak ada lagi ya. Oke, itulah penulisan pada kata baku. Ya, kata tidak baku. Ya.
Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, tapi jangan menambahkan dari kalimat yang lain ya, tapi dari teks ini ya. Siapa tahu Ibu Rika terlewat ya. Boleh kalian kasih masukan ataupun Ibu Rika nih ada yang kurang ya. Baik, selesai sudah tema ketiga pada semester 1 kita ini. Minggu depan kita akan masuk kepada tema 4, globalisasi. Silakan, apa sih itu globalisasi? Kalian sudah mulai mencari informasi apa itu globalisasi. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita dan kalian sambil melanjutkan latihannya, tulis yang rapi, difoto, lalu kirim ke Google Classroom ya. Ibu akan kasih kalian pengetahuan sedikit ya tentang apa ya ini ya. Yuk kita jalan-jalan ke Thailand dengan si Unyil. Ada lakcup ya, makanan khas Thailand yang bentuknya unik. Siapa yang sudah pernah makan makanan ini? Yuk kita coba, yuk kita lihat. Duh, enak sekali ya siang-siang makan snack seperti ini. Yummy. Selamat menyaksikan teman-teman. Buah warna-warni ini bukan mainan ya. Namanya lukcop, kue tradisional khas negara Gajah Putih, Thailand. Buat bikin lukcop ini, bahan-bahannya terdiri dari kacang hijau, santan, gula, vanili, dan pewarna makanan. Kacang hijau yang digunakan khusus loh, pakai kacang hijau kupas. Wah, pantesan ya warnanya nggak hijau. Nah, sebelum diolah, kacang hijau ini kita rendam dulu. Biar nggak cepat basi, rendaman ini bisa kita simpan di dalam kulkas. Setelah direndam selama minimal 8 jam, kacang hijau akan menyerap air. Jadi mengolahnya pun menjadi lebih mudah. Kemudian kacang hijau dikukus. Proses ini memakan waktu sekitar 1 jam. Nah, proses pengukusan ini membuat tekstur kacang tidak lagi keras dan mudah dihancurkan. Kemudian barulah siap dicampur dengan gula dan santan. Bahan-bahan ini lalu di blender sampai halus ya. Kalau sudah nggak ada kacang hijau yang menggumpal, kita masak yuk sambil terus diaduk. Karena campuran santannya akan pecah kalau didiamkan. Tekstur adonan yang sebelumnya encer akan semakin mengental nih. Ketika adonan sudah benar-benar kering, baru kita matikan apinya. Adonan kita pindahkan dan tunggu sampai dingin ya. Lanjut, kita cetak adonannya. Potong adonannya kecil-kecil. Terus dibentuk saja deh, sesuai buah yang kita inginkan. Wah, seru ya bikinnya. Berasa mainin plastisin. Adonan buah-buah kecil ini kemudian ditusuk agar lebih mudah diwarnai. Ada 3 cara pewarnaan nih. Bisa ditetesi pewarna, dicelup, ataupun diwarnai menggunakan kuas. Yang agak susah tuh kalau buahnya punya banyak warna. Harus dilukis satu persatu deh. Wah, telaten banget ya. Kue buah yang sudah diwarnai didiamkan dulu sampai mengering. Setelah itu barulah kita glazing atau melapisi kue agar terlihat lebih mengkilat. Bahan glazingnya pun gak susah dicari kok, bisa pakai agar-agar nih. Tada, jadi deh lukcupnya. Camilan jadul ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, kurang lebih pada tahun 1300-an. Dulu resep ini dibawa oleh bangsa Portugis dan menggunakan kacang almond. Tapi karena di Thailand sulit menemukan kacang almond, bahan lukcop pun diganti menggunakan kacang hijau. Prof, Unyil bawa oleh-oleh nih dari Thailand. Namanya lukcop. Wow, bakal cepet habis nih kayaknya.
Atau, gini aja Nyil, kita perbanyak aja pakai mesin replika makanan. Nah, tinggal dimasukin, bakal jadi banyak deh. Wah, jadi banyak banget, Prof. Ambul makan ya. Nyom, 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 Loh, nyom, Bul. nyom. Ya, kok dihabisin sih? Sawadikap, kapunkap. Aduh, Embul ngomong apa sih? Kok jadi bahasa Thailand? Waduh, ada efek sampingnya ternyata. Wah. Baik, bagaimana, menarik ya? Mudah lagi dibuatnya. Yuk kalian ajak mama kalian untuk masak bersama. Kan besok weekend ya. Bagi yang suka masak, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Untuk pengetahuan kalian saja. Baik, terima kasih ya teman-teman ya atas kebersamaannya. Salam sehat selalu dan selalu berbahagia bersama keluarga. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.